Stoikisme telah menjadi aliran pemikiran filosofis yang sangat terkenal sejauh ini, khususnya di Indonesia. Bentuk pemahamannya yang dianggap fleksibel dan universal telah membawa Stoicisme sebagai aliran filsafat yang paling digemari sejauh ini dalam kehidupan modern. Generasi sekarang bilang hal tersebut sebagai sebuah filosofi untuk menjalani hidup dengan santai. Well, pada dasarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran dan kenyataan. Filosofi hidup santai sesungguhnya adalah dengan menjalani jenis kehidupan asketis, di mana seseorang nggak akan membentuk apapun, nggak akan membentuk sebuah harapan, nggak akan membentuk sebuah keinginan dari kehidupan. Bahkan menjauh dari hiruk-pikuk peradaban itu sendiri. Tapi Stoik, khususnya dengan perkembangan yang dialaminya di era modern saat ini, justru mengajarkan manusia untuk menipu dirinya sendiri. Menerima kelemahan dengan romantis, menjalani jenis kehidupan fatalis dengan nilai-nilai yang dianggap filosofis. Sungguh sebuah cara pandang yang menurut saya sangat amat naif. Saat para idealis berpikir bagaimana cara mengubah kehidupan agar menjadi lebih baik dengan beragam kegagalan dan rasa sakit yang diterimanya, para kaum Stoik akan menganggap bahwa kehidupan adalah seperti itu adanya. Jadi ya nikmati saja. Toh kita sebagai manusia tidak dapat mengatur keseluruhan realitas yang ada. Begitu kira-kira. Fokus saja dengan hal-hal yang mampu kita kendalikan sebagai manusia, yang mereka sebut sebagai dikotomi kendali. Paling tidak, itulah isi pikiran mereka yang hanya berfokus dengan diri mereka sendiri, hingga menjadi egois tanpa mereka sadari. Saat penggenggam rasionalisme dan empirisisme berusaha merubah kehidupan menjadi lebih baik dengan sains dan ilmu pengetahuan, meskipun diri mereka semakin terjepit oleh jenis kehidupan komersial dan materialis, namun, hal tersebut jauh lebih baik dibanding berpikir bahwa kehidupan akan lebih baik jika dijalani biasa-biasa saja. Kehidupan terus berubah setiap detiknya. Apa yang kalian para kaum biasa saja siapkan untuk hal itu? Menunggu bom waktu di dalam diri kalian itu sendiri meledak dalam bentuk emosi yang tak terkontrol? Mengapa membohongi diri sendiri menjadi sebuah primadona ketika pada dasarnya masih sangat amat banyak persoalan dan permasalahan yang menanti untuk diselesaikan oleh manusia? Manusia yang dimaksud adalah kemanusiaan itu sendiri dalam satu tubuh, yang tentu kebaikan dan perkembangan menuju arah yang lebih baik tidak akan pernah tumbuh saat masing-masing orang hanya berusaha mengendalikan apa yang mereka sebut sebagai keluh. Pada dasarnya, semua permasalahan dalam hidup bahkan selalu ada. Hal tersebut adalah sebuah kepastian di dalam realitas yang selalu menawarkan perubahan. Namun, bukan berarti semua telah usai hanya karena permasalahan menyedihkan dalam kepribadian seseorang berhasil dikendalikan. Pada dasarnya, terdapat sangat amat banyak tanggung jawab yang tidak hanya bersifat individual, namun bersifat sosial dan universal yang menanti untuk diperhatikan. Dan apa yang para Stoik lakukan? Berlindung di balik kalimat bahwa kita hanya dapat mengontrol apa yang kita terima dalam kehidupan. Apa yang manusia terima dalam hidup, khususnya dalam konteks esensi atau nilai-nilai, pada akhirnya akan melahirkan sebuah pilihan mengenai cara terbaik untuk menghadapi hal tersebut. Cara terbaik yang bukan hanya berkaitan dengan sifat egois kita sebagai manusia, bahwa kita harus mengambil pilihan yang tidak bergesekan dengan emosi dan perasaan kita, melainkan sebuah pilihan yang terkadang memang harus membutuhkan pengorbanan. Mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri pada dasarnya hanya tersesat dalam kabut dan melihat cahaya semu yang bernama Stoik, di mana seseorang dapat menjadi fatalis sekaligus egois dengan nilai-nilai filosofis yang tentunya akan terlihat keren. Namun,
Pada dasarnya hal tersebut hanya bom waktu yang pada akhirnya akan merusak pikiran dan perasaan orang itu sendiri. Dirinya akan dipaksa untuk selalu membentuk nilai dan menyerah pada keadaan dengan menganggap hal tersebut dijalani atas nama kebaikan. Namun, manusia adalah makhluk yang terlalu sering bermain dengan nilai. Apa yang baik bagi dirinya, sejatinya tidak selalu dan tidak selamanya akan menjadi baik. Selalu ada dampak negatif dari nilai yang manusia genggam, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan untuk hal-hal yang dianggap filosofis sekalipun. Pada akhirnya, dirinya akan kembali mengais-ngais makna dengan ketidakberdayaannya dalam hidup. Sementara kehidupan terus berlanjut, kaum Stoa hanya sedang menanti benang merah mereka menjadi kusut. Para pengagum stoicisme tenggelam dalam keyakinan semu sebuah nilai yang dianggap sebagai makna dari kehidupan. Namun makna dari kehidupan itu sendiri bukan hanya milik satu atau dua orang. Saat manusia sebagai makhluk bernafas bersama, maka makna sesungguhnya dari kehidupan adalah pemahaman akan sebuah kausalitas dari kesinambungan antar nilai. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan keyakinan yang seseorang genggam. Namun, saat seseorang menganggap nilai itu cukup untuk kompleksitas kehidupan yang menanti untuk diuraikan, tentu dirinya berada dalam jurang kesalahan yang teramat besar. Jadi, jangan pernah menganggap kehidupan telah usai saat kita belum mengerti makna dari saling memahami. Ada jutaan mimpi yang mati, dan bersamanya harapan akan tumbuh kembali. Bukan hanya menjadi santai dengan fokus terhadap hidup pribadi, lalu mati, terlupakan bersama nilai-nilai duniawi.